bertatakan hasrat. Bab 12. Perangkap. Reaksi Miao Bing sangat mengejutkan bagiku. Biasanya meskipun Miao Bing benci Xiang Han, ia tidak perlu begitu takut. Sikap Miao Bing sekarang ini sangat tidak normal. Aku penasaran dan bertanya, "Kenapa kamu sangat takut padanya?" Miao Bing menjawab, "Dia bukan manusia, dia iblis." Ia memelukku erat dan matanya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Aku mencoba untuk menenangkannya. "Tenang saja, dia tidak sadar kalau kita ada di sini, jadi dia tidak akan datang kemari." Ini adalah pertama kalinya aku melihat Miao Bing seperti ini. Namun, saat aku melihat Lu Yi, aku juga melihat ketakutan di wajahnya. Reaksi mereka berdua sama. Setelah beberapa saat, Miao Bing kembali normal. Ia berkata, "Ayo cepat kita pergi dari tempat ini." Namun, aku merasa ragu untuk meninggalkan tempat ini. Bagaimana jika di tempat lain tidak ada gua yang sama baiknya dan kami harus menghadapi binatang buas? Antara Xiang Han dan binatang buas, aku lebih memilih menghadapi Xiang Han karena setidaknya sekarang aku sudah tahu situasinya dan bisa menebak gerakannya. Namun, jika kami masuk lebih jauh ke pulau terpencil, akan lebih banyak hal yang tidak pasti. Lokasi kita sekarang sudah cukup aman, kataku sambil melihat Miao Bing dan Lu Yi. Jika kita masuk terlalu jauh tanpa berhati-hati, meskipun kita dapat menghindari Xiang Han, tapi kita bisa saja bertemu dengan binatang buas. Setelah mendengar ucapanku, Yi mengangguk setuju. Qian Fan benar. Bergerak dengan gegabah hanya akan membahayakan kita, kata Gu Yufei yang berdiri dan mendekat ke Miao Bing. Selain itu, Qian Fan baru saja kembali dari situ. Pasti sudah tahu situasi di sana dengan jelas. Kita harus mendengarkannya. Miao Bing menatapku dengan air mata yang bergenang. "Asal kamu bisa melindungiku, aku siap memberikan diri padamu kapan saja." Saya tidak percaya wanita ini tidak tahu kondisi saat ini. Kami sedang membahas masalah serius. "Oke, duduk dulu." Senyum tidak wajar muncul di wajah Gu Yufei. Chen Fan pasti sudah lelah. Saya menatap Gu Yufei dengan terima kasih, tapi dia justru mengabaikan saya dan menarik tangan Miao Bing untuk duduk kembali di samping api unggun. Sekarang, saya baru sadar bahwa beberapa botol air mineral sudah diisi air. Sepertinya, saat saya pergi beberapa jam, mereka juga tidak hanya beristirahat saja. "Kerja kalian bagus, bisa dapatkan air bersih sebanyak ini," pikirku. Bahkan satu botol saja sudah cukup bagus, apalagi sekarang ada 3-4 botol. "Ini semua berkat Kak Yufei," kata Yi dengan lembut. "Gu Yufei bisa seperti ini." Saya melihat Gu Yufei. Ternyata pramugari ini juga mengetahui keterampilan bertahan hidup. Maskapai penerbangan kami pernah melakukan pelatihan, beruntung aku tidak lupa. Jawab Yufei sambil tersenyum. "Oh ya, Chen Fan, bagaimana situasi di tempat Xiang Han?" Tanya Yi dengan takut. "Kondisi di sana jauh lebih baik dari aku menceritakan sebagian besar yang kulihat." Ketika Abing dan Yi mendengar di tempat Xiang Han ada 5 orang pria, aku dapat merasakan tubuh mereka gemetar. "Mengapa kalian begitu membenci Xiang Han?" Tanyaku penuh dengan rasa ingin tahu. Aku pikir hanya aku satu-satunya yang membenci Xiang Han, tapi rupanya rasa benci Miao Bing dan Lu Yi tidak kalah dariku. Dulu, aku hampir diperkosa olehnya. Miao Bing menggigit bibirnya dan berbicara pelan. "Ini," aku menarik napas dalam-dalam. "Sahabatku diperkosa oleh Xiang Han demi menyelamatkan diriku. Kemudian, sahabatku melapor ke polisi. Tapi malah dituduh salah dan akhirnya bunuh diri dengan terjun dari gedung." Abing mendongak, matanya menunjukkan kemarahan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak menyangka Hang Han berani melakukan hal-hal seperti itu di perusahaan. "Dasar BN," Yufei tanpa sadar memaki. "Aku tahu kamu juga membencinya." Miao Bing tiba-tiba menatapku.
Pacarmu direbut oleh Xiang Han kan? Ya, aku mengangguk ringan. Semuanya sudah berlalu. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Aku melirik Miao Bing. Perkemahan kita ini mungkin tidak sampai 3 hari sudah akan ditemukan oleh Xiang Han. Lalu bagaimana? Yi Yi menatapku dengan panik. Kita harus segera mencari perkemahan baru dan persiapan untuk melawan Xiang Han dan teman-temannya jika mereka datang mencari kita. Aku menyampaikan ideku. Ini adalah strategi yang kupikirkan ketika kembali ke sini. Hanya ada 2 hal ini yang dapat menjamin keselamatan kita. Selain itu, di pihak Xiang Han ada banyak sekali orang. Dan jika kita berhadapan langsung dengan mereka, kita pasti akan mati. Apa maksudmu dengan melakukan persiapan awal? Lah, tanya Miao Bing kepadaku dengan kebingungan. Kita akan membuat perangkap di sekitar gua? Jawabku dengan serius sambil melihat lingkungan sekitar. Ketika Xiang Han dan yang lainnya bergerak, mereka tidak akan bergerak bersama, mereka pasti akan tersebar. Jika kita memasang perangkap di sekitar, kita akan memiliki kesempatan untuk menangkap mereka. Lanjutku. Maksudmu menghancurkan mereka satu persatu? Petanya Miao Bing tiba-tiba paham. Benar. Tersenyumku. Melawan 4-5 orang langsung memang sulit bagi kita. Tapi jika hanya 2-3 orang, kita masih memiliki peluang untuk menang. Ucapan Chen Fan benar. Ucap Gu Yufei sambil menatapku dengan kagum. Masih perlu kamu berkata seperti itu? Goda Abing. Ayo kita istirahat sebentar. Baru kita mulai bekerja. Aku mengambil botol air dan minum sedikit. Waktu tidak akan menunggu siapapun. Setelah 10 menit beristirahat kami mulai mengatur tugas. Miao Bing dan Lu Yi memeriksa isi koper yang dibawa. Dan Gu Yufei bekerja sama denganku untuk memasang perangkap. Harus diakui bahwa kerja Gu Yufei sangat cekatan. Dia tidak terlihat seperti seorang pramugari. Dan dia segera paham apa yang kumaksud setelah aku berkata, di atas pintu masuk gua, hanya ada beberapa batu yang tingginya lebih dari 0,5 meter. Saya mengeluarkan banyak usaha untuk memindahkan batu dan menariknya perlahan ke depan sekitar 0,5 meter. Tepat sejajar dengan mulut gua. Yufei, letakkan kayu di bawah batu. Saya menarik batu itu sekuat tenaga dan memberi perintah kepada Yufei. Yufei segera mendekatiku, mengikat tali ke kayu, dan meletakkannya di bawah batu. Kami meregangkan tali dengan hati-hati menjauh dari mulut gua sampai ke dalam gua menjadi perangkap sederhana. Dengan cara ini, meskipun saya tidak ada, selama ada orang yang bermaksud mendekati pintu masuk gua, orang di dalam akan menarik tali, sehingga batu-batu itu akan terjatuh. Sebagai jaga-jaga, saya membuat 2 perangkap yang sama yang dapat menutupi mulut gua. Setelah selesai memasang perangkap, Yufei dan saya berjalan turun dari atas gua. Ide ini juga bagus jika kami terperangkap di dalam gua. Kami hanya perlu menarik tali, maka musuh pasti akan terluka parah meskipun tidak mati. Gu Yufei menyeka keringat dari dahinya dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Saya tersenyum dan melirik Gu Yufei. Saat melihat Gu Yufei, tanpa sadar saya terkejut. Tubuh Gu Yufei bermandikan keringat, membuat kemeja merah mudanya menempel erat di tubuhnya dan kedua persiknya terlihat jelas. Kedua persik itu berbentuk lonceng yang menyempit di atas dan penuh di bagian bawah secara tidak normal. Ini adalah pertama kalinya saya melihat bentuk persik seperti itu. Sangat seksi dan menawan. Apa yang kamu lihat? Tanya Yufei sambil melipat tangannya di depan dada. Maaf, kamu terlalu seksi, aku jadi tidak bisa menahan diri. Jawab saya dengan jujur. Yufei saat ini masih memakai kemeja merah muda, rok pendek, dan stoking yang robek di beberapa tempat. Karena bermandikan keringat, membuat pesonan keindahannya menjadi semakin besar dan menarik. Manis sekali mulutmu.
Yufi memandangku dengan tatapan penuh kekaguman. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita harus menata lingkungan sekitar kita. Kita tidak memiliki alat untuk menggali lubang. Jadi lebih baik kita membuat beberapa tombak. Ku pandangi sekeliling. Hanya ada kayu yang bisa kugunakan. Ku berjalan ke tumpukan kayu itu dan menemukan beberapa kayu panjang dan ramping, lalu ku mulai memotongnya. Bersambung.